Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya. Yang saya hormati Ibu Ari, Ibu Kristiani, kemudian Ketua IGI Kota Bogor, Ibu Meti, kemudian Ibu Dede Mulyana, kemudian para peserta yang mengikuti ngopi IGI Kota Bogor atau ngobrol pendidikan inspiratif Kota Bogor yang episode yang keempat sekarang. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat taufiknya sehingga pada malam hari ini kita bisa saling ini ya Bu ya, saling komunikasi kita di acara ini ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengadakan ngopi yang keempat yang bertemakan ada dua ya, sebenarnya ada dua sesi. Yang pertama yaitu dengan tema trik jitu membuat video pembelajaran yang menarik. Ini nanti Bu Ari itu sudah hadir ya di tengah-tengah kita. Kemudian sesi yang kedua itu dengan tema kiprah IGI di Indonesia yang sebetulnya itu yang akan disampaikan oleh Ibu Wulan, tapi kebetulan dia tidak bisa hadir karena ada kendala ya. Nah, nanti akan digantikan oleh Ibu Ketua, Ibu Meti Sabarini. Kemudian nanti akan dipandu oleh Ibu Dede Mulyana sebagai moderator. Untuk lebih jelas dan detailnya, saya serahkan kepada Ibu Dede Mulyana sebagai moderator. Tempat dan waktunya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan diangkat yaitu mengenai trik jitu membuat video pembelajaran yang menarik. Sebelumnya akan saya sampaikan dulu pada kesempatan ini ngopi episode keempat ini akan menghadirkan narasumber dari IGI Jabar. Saya sangat senang sekali bisa hadir di sini menjadi moderator ibu narasumber yang sudah cukup banyak kiprahnya ya di dunia pendidikan. Baiklah, sebelum kita mulai ke acara pokoknya, saya perkenalkan dulu beliau ini adalah Ibu Dr. Anda Ariwidi Kristiani. Beliau lahir di Salatiga pada tanggal 22 Juni 1967. Beliau ini lulusan IKIP Semarang, jurusan Pendidikan Geografi. Pengalaman mengajarnya sudah cukup lama, 33 tahun ya Ibu ya. Mengajar di bidang geografi, sosiologi, juga antropologi. Juga beliau berpengalaman mengajar di seni musik, komputer, juga di pendidikan lingkungan hidup. Sudah cukup banyak ya pengalamannya. Kemudian Ibu Ari ini aktif juga di banyak kegiatan ekstrakurikuler seperti ekstrakurikuler pramuka, paskibra, kemudian pecinta alam, juga di bidang olimpiade, geografi, kebumian, juga astronomi yang tidak hanya di tingkat nasional tapi juga internasional. Ibu Ari ini juga sering sekali menjadi pemateri di banyak acara, di kegiatan-kegiatan seminar, simposium, kemudian workshop, baik di tingkat kota ataupun di tingkat nasional. Beliau juga merupakan pemateri PTK, best practice,
banyak sekali ya kegiatan-kegiatan yang sudah beliau memberikan materinya. Kemudian prestasinya juga sudah banyak sekali. Ibu Ari ini menulis banyak karya ilmiah, kemudian PTK, juga penulis modul bahan ajar. Selain itu juga beliau berprestasi di bidang olahraga ternyata ya, tidak hanya di bidang geografi, olahraga, di basket, juga di senam, juga di seni lukis ya. Kemudian beliau ini Di mana Bu Fauzi, Bu? meraih Tumbal Guru Kreatif se-Indonesia Halo. oleh Udah dimasukin. ya. Ya. Beliau ini juga penulis Udah Bu tadi Bu. Ya, buku pelajaran, kemudian buku-buku pelajaran yang sesuai dengan bidang beliau yaitu di geografi dan sosiologi. Kemudian menulis buku diktat, komputer, modul ajar, dan yang sangat menarik sekali beliau ini juga menulis buku IPA di SD ya. Jadi pengalamannya sudah cukup banyak dalam menulis. Nah, beliau ini sekarang bertugas mengajar di SMA BPK Penabur Holis Bandung, juga menangani bidang kurikulum di SMA BPK Penabur ini. Nah, beliau ini juga merupakan pengurus IGI di Jabar, Jawa Barat pada divisi inovasi dan pengembangan pendidikan. Nanti pada sesi kedua akan ada pemateri kedua, insya Allah nanti Ibu Dr. Wulan mudah-mudahan bisa hadir. Baiklah, untuk selanjutnya kita maju ke materi yang sesi pertama. Ibu Ari, mangga, saya persilahkan untuk memulai pada sesi pertama ini. Waktu yang disediakan selama 30 menit ya Bu ya. Ibu mangga kita dengarkan bagaimana trik Jitu untuk membuat video pembelajaran yang menarik khususnya pada masa pandemi ini. Mangga Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu. Terima kasih atas kesempatannya, dan tadi sudah disampaikan oleh Ibu Dede. Sebenarnya saya di sini bukan sebagai pemateri, mungkin sharing saja ya apa yang sudah saya lakukan selama 33 tahun belajar dari berbagai tingkat ya. Pernah saya mengajar di SD, SMP, SMA, lalu pernah juga membantu menjadi asisten dosen ya. Jadi artinya semua tingkatan pernah saya lakukan. Nah, Bapak dan Ibu, memang sebenarnya bidang yang kita geluti dalam pendidikan itu adalah satu seni yang tidak lepas dari kehidupan kita semuanya. Nah, izinkan saya mungkin menyampaikan sedikit biodata yang mungkin bagi kita kadang-kadang selaku guru kalau kita memiliki murid, pasti kita akan senang dengan murid-murid yang pintar saja. Tetapi ada satu hal yang mungkin saya ingin sampaikan kepada Bapak dan Ibu, bahwa ternyata murid-murid kita itu unik-unik semua. Dan ini saya mungkin akan coba tampilkan, supaya kita tidak hanya sekedar mampu untuk mengembangkan diri kita, tapi kita bisa mengembangkan juga potensi murid kita dengan keberadaannya dia, dengan penerimaan apa adanya. Nah, ini saya coba untuk bantu untuk share. Boleh nggak saya minta izin untuk share? Host ya, Bapak, izinkan saya boleh men-share materi? Bapak Untung? Ya, bentar. Ya, Ibu. Ini di mana?
Bu Ari, apa sudah bisa share screen? Belum bisa karena masih harus minta izin dulu ke hostnya. Oke, Nah, Pak. itu gimana ya Bu ya? Bapak jadikan saya hostnya Pak, di co-host Ya. Pak, mungkin ya. Jadikan sebagai co-host aja Pak. Bentar Bu. Oke. Share screen-nya nggak bisa ya? Seharusnya sudah bisa share screen ketika dalam posisi co-host, Bu. Oke. Bisa? Bisa Bu. Oke. Kelihatan ya? Sudah kelihatan? Belum kelihatan. Oke. Nah, ya Sudah ya. Ini saya mungkin mau nyampaikan sedikit ya, bahwa kita kadang-kadang dalam, sebentar saya coba untuk ya, ini cukup lama ya, ini keluarga saya mungkin sedikit, yang kami bertiga, berlima. Ini beberapa hal yang saya ingin sampaikan. Ada banyak hal yang mungkin satu ya yang perlu saya sampaikan, bahwa kadang-kadang kita bisa melakukan nanti bagian-bagian dari bahan-bahan kita materi belajar atau membuat video ini bisa dari penelitian-penelitian yang kita lakukan. Ini contohnya ya, saya mungkin nanti coba, ini pengalaman saya untuk membimbing murid dengan klasifikasi kerang ya di pinggir pantai. Biasanya kita nggak tahu namanya apa, tapi dengan kita penelitian bisa melakukan pengklasifikasian. Ini kebetulan ikut lomba di Inggris, Flesenly ya, jadi ada beberapa lomba. Nah, ini penelitian yang saya lakukan berkaitan dengan penelitian pergerakan lempeng ya di Sukabumi dengan di Patahan Lembang. Jadi bergeraknya lempengnya itu ke arah mana, kemudian ini mengajarkan untuk anak-anak SD. Nah, ini satu bahan yang seringkali kita perlu setiap melakukan kegiatan kita punya dokumentasi. Ini saya menggunakan teodolit, ini kapasitasnya mungkin sebenarnya udah mahasiswa, tapi anak-anak SMA saya ajarkan untuk menggunakan total session ya, bukan teodolit tapi total session. Lalu ini penelitian-penelitian yang kita lakukan, ini mencari mendaur ulang styrofoam dengan limbah kulit jeruk sampai melihat bakterinya, bakteri yang memakan ya. Lalu ini percobaannya, ini kalau karya tulis, saya membimbing karya tulis sampai sekarang. Kemudian beberapa penelitian. Nah, ini ada satu siswa yang ranking 40 dari 40 dan sudah diplenokan, hampir tidak naik kelas, tetapi dia bisa menjadi seorang yang sangat-sangat beruntung karena dia setelah itu kuliah tidak membayar sepeser pun ya. Ini mendapatkan penghargaan dari gubernur, yang awalnya mungkin kalau kita bilang biasanya anak ranking 40 dari 40 udah bodoh, nggak mungkin, tapi ketika kita percaya, murid kita percaya, kita bisa berhasil. Jadi keberhasilan seorang guru adalah kepercayaan dari muridnya ya. Lalu berikutnya ini
akhirnya berhasil menjadi tingkat Jawa Barat. Nah ini saya hobinya adalah iseng-iseng berhadiah dengan membimbing murid ataupun saya sendiri ikut lomba ya, supaya mengetahui kemampuan kita sejauh mana. Ini beberapa kejuaraan ataupun ya banyak yang saya coba untuk ikutin, termasuk membuat software mandiri zaman dulu ya. Nah ini sedikit untuk mendasari ya. Baik, sekarang saya coba untuk share materi saya. Ya. Sudah kelihatan Bapak dan Ibu? Sudah Ibu, sudah ada materinya. Baik ya, materinya tentang trik jitu membuat video. Ya, trik jitu membuat video. Ya. Di sini kalimatnya cukup menghebohkan ya, trik jitu. Ya, apa sih etimologinya? Saya waktu diminta Ibu Ulan cukup juga berpikir nih ya, apa ya yang saya ajarkan, karena saya bukan ahli komputer, tetapi saya harus memberikan trik atau hal-hal apa saja yang kita bisa lakukan untuk membuat video yang sangat menarik ya, dari kata ekstrak dari bahasa Inggris, kemudian secara bahasa Inggris juga ada telling yang mengesankan atau berpengaruh terhadap siswa di sini ya, akurat. Videonya harus tepat, harus akurat ya. Kemudian harus jitu, harus tepat benar ya. Dan ini mungkin bagi kita seorang guru begitu ada kalimat seperti ini, waduh, berarti saya harus bikin videonya benar-benar tepat. Menurut saya sangat relatif ya, Bapak dan Ibu. Nah, apa sih yang harus kita lakukan dalam membuat video ya? Yang pertama di sini adalah kita membuat konsep videonya dengan matang. Bapak dan Ibu pasti percaya ya, ketika kita membuat video itu bingung juga ya, mana dulu yang akan kita lakukan, mana dulu bahan yang akan kita sampaikan, lalu bagaimana urutannya, dan ini benar-benar pasti menguras tenaga buat kita. Namun, ketika kita punya banyak bahan, dari setiap kali, saya mungkin termasuk guru yang kalau di kelas itu selalu bawa kamera ya, kamera itu mungkin dari HP juga bisa kamera pocket ataupun misalnya dari dari tablet kita atau laptop kita, pasti setiap saat ketika dulu-dulu sebelum terjadi wabah COVID itu saya selalu mempunyai banyak banyak dokumen. Lalu yang kedua adalah mengedit video. Memang ini paling sulit ya. Sehingga ketika saya belajar membuat video pertama kali, saya ya biasa cuma pakai HP aja ya, pakai HP kita bicara, terus wah ini terlalu panjang, berarti kita mulai lagi dari yang dimulai supaya dipersingkat, supaya tidak terlalu panjang, tidak. Nah, banyak hal yang mungkin Bapak dan Ibu yang hadir di sini sudah sangat canggih dalam membuat video. Tetapi kadang-kadang ada juga di sekitar kita yang belum bisa membuat video atau pemula, ya. Lalu bagaimana kita mengevaluasi video yang telah kita buat, ya. Lalu bagaimana mencari bahan-bahan video seperti tadi, ya kita selaku guru berusaha untuk mencari bahan sebanyak mungkin ya. Yang berikutnya.
konten pembelajaran dengan video biasanya dibuat dengan mudah asal memiliki konsep yang matang, benar. Ya, dalam belajar anak akan lebih paham terhadap materi kalau kita memperhatikan kelas yang interaktif dan menarik. Dan ini yang saya lakukan karena geografi itu untuk Indonesia adalah materi IPA, bukan materi untuk di luar negeri adalah materi IPA. Jadi kenapa Olimpiade Geografi untuk tahun ini pun juga diharapkan tidak bisa dari anak-anak IPS tapi anak-anak IPA, ya, karena pengalaman di negara maju adalah eksakta. Nah, kalau kita tidak punya cara yang jitu, pasti kita tidak akan memandu anak-anak dengan baik. Lalu ternyata banyak akhirnya karena sulit untuk kita pelajari, maka kita harus memadukan dengan komponen audio dan visual. Nah, di sini saya percaya ibu-ibu yang pernah mengajar ataupun masih mengajar di SD, saya sangat appreciate sekali karena biasanya penuh kesabaran, penuh kreativitas, penuh inovatif itu guru-guru SD ya, dibanding kita guru-guru yang di tingkat lebih tinggi biasanya. Karena apa? Dia harus menyesuaikan dengan lingkungan, harus menyesuaikan dengan putra-putri atau naradidiknya. Nah, ini sebagai contoh, saya biasanya ketika kita membuat video, apa sih yang kita bisa lakukan? Nah, sebanyak mungkin misalnya kalau itu di TK, misalnya pengamatan tentang tanaman bisa bentuk-bentuk daun, ya. Lalu apakah siswanya bisa membuat video kecil? Saya kira zaman sekarang zaman orang suka selfie ya, selfie kecil-kecil, nampilkan dirinya, biarkan anak-anak itu juga bercerita, mungkin dengan tumbuhan yang dia temui di SD juga ya, misalnya. Tidak hanya jenis daun, misalnya tanah ya. Lalu di SMP, di SMA misalnya yang tentang pengembangbiakan, bisa mereka bercerita dengan di video kecil walaupun hanya 1 menit ya. Nah, disinilah pemilihan esensial materi itu sangat penting bagi kita karena inginnya semuanya materi kita sampaikan, tetapi tetap kita harus memilah satu dengan yang lain. Nah, syarat utama video yang menarik, ya, kita harus memperhatikan tentang tingkat atau jenjang pendidikan, kesulitan materi, apakah siswa bisa berinteraktif? Jelas pasti banyak sekali aplikasi yang bisa kita gunakan ya, termasuk misalnya dengan Menti, ya, dengan Meet, Classmeet, ya, lalu bentuk tulisan juga kita bisa lakukan dengan baik, lalu kita dengan visual, dengan audio. Ya, karena video kita tanpa musik itu tidak menyenangkan. Video kita tanpa musik tidak menyenangkan. Karena musik itu sebenarnya membuat orang itu lebih tenang, lebih aman, lebih nyaman. Dan video yang bagus, durasinya nggak lebih dari 15 menit sebenarnya. Tapi seringkali banyak orang itu videonya selengkap-lengkapnya karena pinginnya, wah, ya. Tetapi sebenarnya murid itu banyak sekali mengeluhkan ketika videonya panjang-panjang. Nah, cover video, jadi ketika tampil pertama itu harus seperti apa, itu juga sangat berpengaruh. Lalu, besarnya video, untuk WA harus seberapa ya, karena menurut saya ini sangat berpengaruh juga terhadap kapasitas kuota para murid. Nah, ini contoh ketika saya membuat buku SD, ya, saya kebetulan penulisnya bergabung sama yang lain dan nama saya tidak nyantum ya, nama biasanya saya cuma, Bu, diminta bikin bab ini, oke, saya buat. Ini ulat jeruk, ulat dari pohon jeruk. Kepompongnya yang mana? Yang ini. Dan itu saya perhatikan kepompongnya saya masukin juga ke kandang, lalu ketika dia berubah menjadi kupu-kupu, kupu-kupunya ini. Dan ini pengamatan ya, gara-gara saya diminta untuk membantu Bu Dr. Hilda Carly untuk membuat buku SD, akhirnya mengamati juga ya, walaupun mungkin nulis bukunya sedikit ya, artinya kita tetap akan ada pengamatan. Lalu berikutnya, dampak positif video yang dibuat guru dibandingkan
siswa menggunakan video orang lain. Sebenarnya anak-anak itu lebih senang kalau gurunya yang membuat sendiri. Walaupun videonya tidak menarik mungkin bagi orang lain. Tapi murid itu ingin lihat wajah sang guru. Murid itu ingin melihat visualnya sang guru. Murid itu punya rasa kekangenan tersendiri. Murid itu punya rasa hubungan emosional yang berbeda ketika dia melihat video orang lain. Jadi di sini Bapak dan Ibu harus punya keyakinan bahwa video kita walaupun tidak menarik dibanding orang lain adalah paling menarik di hati anak kita. Jadi itu ya. Jadi semangat ada ketika kita membuat video pasti ada lebih berkesan, lebih interaktif, ada semangat untuk kreatif, ya, lebih interest dan inovatif, ya. Lalu bahan video, yang jelas Bapak dan Ibu pasti punya banyak foto-foto ketika murid kita di kelas ya, atau video PBM atau portofolio ada. Mungkin kalau di TK kan suka ada melipat kertas, kemudian membuat gambar-gambar kecil. Nah, itu bisa menjadi bahan video kita sebenarnya. Lalu kita rakit, lalu dipresentasikan kembali. Ya. Nah, cara membuat video kita sudah lihat banyak ya, bisa menggunakan Zoom, bisa menggunakan PPT yang ada, kemudian KineMaster dan sebagainya. Ya. Lalu contoh ini saya cobakan, contoh ketika saya membuat video, tetapi sebenarnya ada bahan ya, tapi ini sebenarnya potongan klip aja. Mungkin bisa menginspirasi bagaimana siswa itu bisa menghafal dengan gampang, dan ini menurut saya tidak hanya dipelajari di bidang geografi, bisa diajarkan di tingkat manapun juga, mungkin menghafalkan tentang kimia, menghafalkan tentang matematika, bisa dibuat dengan gerak dan lagu ya. Nah, ini saya cobakan. Yang belum. Sebentar ya Bapak dan Ibu. Ini Mana Bu Ari? Banyak ada suaranya. ya. Jadi ada
suaranya nggak ada ya, Bu? Oh, suaranya nggak muncul? Iya, Iya, nggak suara muncul, Bu. videonya, Bu. Oh, suara videonya nggak muncul. Suara nggak muncul. Iya, Bu. Nggak ada, Bu. Nggak ada suaranya di videonya. Oh, sebentar. Muncul? Iya, Muncul? kurang jelas, Bu. Oh, oke. Nggak muncul ya suara ya. Oh, iya, Bu. Yang ini muncul? Ada, tapi kurang jelas, putus-putus suaranya. Muncul nggak Bu? Pak Untung? Nggak muncul, Bu. Oh. Nggak muncul ya, Kak ya? Oke, ya. Bapak dan Ibu, sebenarnya kalau kita lihat ya, tadi sebenarnya dari ya, saya ulang lagi ya. Sebenarnya video saya ini bisa ada suara, ada musik, kemudian ada suara sang guru sendiri ya. Jadi kemudian yang video yang ini saya coba ya. Ini adalah karya-karya murid. Nah, ketika kita buat, kita rakit dalam satu PPT kita, tentunya anak itu akan melihat wajahnya dia, itu semakin dia senang. Lalu kemudian yang video yang di sini, yang ini adalah tugas anak di rumah. Jadi setelah kita sajikan, dia harus ada feedbacknya, ya. Tetapi kadang-kadang mungkin ada beberapa murid yang juga kesulitan ya, tapi kita nggak akan minta yang susah-susah. Udah kamu nak lihat pakai tab misalnya, langsung dia melakukan gerakan-gerakan, itu sangat menolong dan itu membuat kita sebenarnya menjadikan video kita lebih menarik ya. Nah, baik, proses perekaman yang paling simpel biasanya menggunakan Zoom, Google Meet, kemudian menggunakan Halo, Bu Ari. Ya. Baik, kemudian menggunakan gawe kamera ya, Osmo Pocket, mungkin kamera saku atau KineMaster dan sebagainya. Ya. Suaranya kedengaran nggak? Ya, ada. Ada. Oke. Terakhir, saya nggak lama-lama ya. Oke. Coba saya. Kalau ini tadi muncul nggak, Bu? Suara? Nggak ada suaranya nggak? Oke, saya matiin aja ya. Baik, saya cukupkan sekian dan saya kembalikan kepada Bu Dede selaku moderator. Ya, terima kasih Ibu Ari yang sudah memaparkan bagaimana trik-trik dalam membuat video. Tadi sudah banyak sekali contoh-contoh video yang sangat bagus-bagus ya, sangat menginspirasi kita untuk membuat video pembelajaran yang menarik dari bahan-bahan yang kita peroleh dari murid kita sendiri, begitu ya Bu ya? Ya, bisa. Baiklah, kita lanjut pada sesi kedua sebelum sesi tanya jawab. Sesi kedua ini akan diisi oleh Ibu Dr. Wulan Widanisi. Beliau ini adalah guru di SMP Negeri 1 Kemang, Bogor. Beliau mengajar mapel bahasa Indonesia. Kemudian beliau juga pernah meraih rekor muri pada bidang menulis digital. Beliau pernah menjabat sebagai Ketua IGI Kota Bogor. Sekarang beliau ini adalah pengurus di IGI Jabar
di divisi keorganisasian. Ya, beliau akan memaparkan bagaimana kiprah IGI yang sudah ada di Kota Bogor, khususnya juga di Indonesia pada umumnya. Ya, baik kepada Ibu Wulan, Ibu Dr. Wulan Widaningsih, dipersilahkan, mangga. Bu Wulan sudah hadir ya? Ya, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bu Ari, apa kabar Bu Ari? Hatur nuhun, udah gabung ya. Alhamdulillah udah gabung di IGI Kota Bogor. Yang terhormat kepada Ibu Meti selaku Ketua IGI Kota Bogor, terhormat Bu Ari dari IGI Jabar, trainer IGI Jabar, terhormat rekan pengurus dan teman-teman IGI Kota Bogor yang berbahagia malam ini. Punten, ini di sini ada pengajian. Pengajian ini santunan anak yatim gitu. Ini juga tarik-tarik ya. Suruh hadir karena ada penceramah. Tapi saya sempatkan ke sini dulu. Bapak Ibu, perkenalkan saya Wulan Widaningsih. Saya sebelum Bu Meti itu saya dulu sebagai Ketua IGI Kota Bogor. Dan sekarang saya gabung dengan Bu Ari. Dan saya harapkan teman-teman di sini, pengurus nanti untuk selanjutnya bisa menjadi perpanjangan tangan saya untuk bisa mengembangkan organisasi profesi Ikatan Guru Indonesia. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini kita bisa nambah kuat, nambah solid, kemudian juga bertambah keyakinan kita untuk terus bergabung bersama Ikatan Guru Indonesia. Punten, izin ya Bu Meti, Bu Ari untuk share PPT ya. Pak Untung bisa tolong di-share-kan? Iya. Di sini saya akan berbagi tentang kiprah Ikatan Guru Indonesia yang mana kiprah ini sudah lama dicanangkan sejak pemerintahan SBY ya tahun 2005. Bisa Pak Untung? Atau saya coba share dari saya deh, sebentar. Kita kirim ya Bu ya. Yang IGI preview ya. IGI preview yang pertama atau yang kedua itu? Yang pertama ya. Pertama. Oke. Bisa sih di saya juga. Bisa ya Bu? Udah bisa ya? Oh, udah bisa Bu Meti. Oke, sip. Ya. Udah bisa ya. Kita coba. Ini. Ya. Menjadi yang terbaik, ini sudah PPT lama ya, hampir tahun 2018 sejak saya muter-muter Indonesia sebagai Ketua Kanal Manunggu Bali. Ini di Hotel Puncak ya. Jadi Bapak Ibu jangan takut, jangan ragu masuk Ikatan Guru Indonesia. Bapak Ibu nantinya memiliki kesempatan seperti saya. Jadi ke Bengkulu, ke Makassar, ke Manado juga nyampe, alhamdulillah. Ke Buton naik kapal satu ini ya, kapal hanya 10 awak itu, aduh, pakai baling-baling depannya, ngeri. Tapi alhamdulillah bisa diarungi, bisa sampai ke sana. Modalnya hanya apa? Hanya sebagai anggota Ikatan Guru Indonesia, itu saja. Kemudian menekuni salah satu kanal, menjadi trainer, kemudian kita bisa diterbangkan jika ada kesempatan. Bu Ari juga sepertinya trainer nasional ya Bu Ari ya, suka jalan-jalan sama gitu, bahkan aktivitasnya lebih tinggi dari saya.
Lihat aja performanya udah meyakinkan. Baik, menjadi yang terbaik di Ikatan Guru Indonesia. IGI itu sama saja dengan organisasi profesi lain, ya. Jadi di mana orang-orang yang di dalamnya adalah profesinya guru dan memiliki itikat baik untuk membangun kompetensi guru, ya. Jadi kalau organisasi lain mungkin ada yang punya misi untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Jadi seperti serikat kerja gitu ya. Kemudian ada juga yang hanya meningkatkan kesejahteraan di skupnya masing-masing seperti PGMI, nah ya, untuk sekolah MI, terus kemudian untuk sekolah SDIT ya di bidang sharing materi atau pembangunan. Tapi kalau di IGI itu khas, siapa saja boleh masuk, asal dia memiliki keinginan kuat untuk bisa membangun kompetensi dirinya, ya. Kemudian ini adalah perjalanan IGI tahun 2004 ya, SBY yang mengatakan bahwa guru sebagai pekerja profesional, ya, profesi. Oleh karena itu digulirkan sertifikasi sebagai salah satu tunjangan profesi. Tetapi tunjangan profesi itu harus dibarengi dengan ketentuan. Ketentuannya apa? Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 bahwa guru itu harus harus menjadi anggota profesi minimal 1 ya, orprov ya. Mau PGRI, mau IGI, mau FGI, ya, mau apa saja boleh, ya. Tapi kalau Bapak Ibu memilih IGI, itu pilihan yang sangat tepat. Kenapa? Saya teruskan dulu ya. Tahun 2007 itu IGI berdiri awalnya dari KGI ya, dari guru Cikal, teman-teman guru Cikal. Selanjutnya dilegalisasi tahun 2009, diterbitkan SK Kemenham, lalu diadakan kongres, ya, kongres pertama itu di Jakarta, ketuanya Pak Ihsan, kongres kedua itu di Makassar, ketuanya itu Pak Ramli. Jadi kita IGI sudah masuk skup se-Indonesia, cabang-cabangnya banyak di Indonesia. Salah satu cabangnya di Jabar, ada hampir 16 ya, 16 kabupaten kota sudah terbentuk IGI-nya. Salah satunya adalah IGI Kota Bogor. IGI Kota Bogor ketuanya Bu Meti ya. Bu Meti ini guru apa Bu Meti? Smakbo ya, Bu Meti ya? Guru dari SMK Smak Bogor. Saya ya, simulasi komunikasi. Iya. Kalau Smakbo kan udah tahu ya, masuk aja susah, termasuk sekolah favorit. Jadi nggak usah ragu kalau misalnya masuk IGI, ketuanya sudah paling favorit. Teman-temannya insya Allah juga pengurus juga sudah yang terbaik, banyak yang Gurpres dan sebagainya. Ini pengurus pusat kami itu Bapak Ram Rahim dan sekjen kami adalah Pak Mangkuwono. Pak Mangkuwono sekarang sedang mengelola Bali di trainer IGI Jabar ya, Bu Ari ya. Nanti teman-teman yang belum bergabung silahkan bergabung, kontak Bu Ari saja. Ini legalitasnya kita nih, SK Kemenham RI. Ini boleh dibagikan Bu Meti. Jadi kalau misalnya ada bertanya, IGI itu apa ya? Ada sah. Jadi betul-betul organisasi profesi ya, bukan abal-abal ya. Jadi ketika kita memilih organisasi ini, Bapak Ibu tinggal menunjukkan saja. Ada kemarin yang bertanya pada saya di Cirebon, kalau kenaikan pangkat gimana? Kalau jadi pengurus di IGI diterima nggak? Diterima, insya Allah. Saya kenaikan pangkat menggunakan SK IGI ya, sebagai ketua IGI itu dapat 2, pengurus dapat 1. Anggota dapat 0,5 kalau tidak salah ya.
Iya, ini. Nah, inilah Undang-Undang Nomor 14, salah satunya di sini Bapak Ibu nomor 3 ya. Bahwasanya guru wajib menjadi anggota organisasi profesi. Bapak Ibu di sini sudah jadi anggota IGI semua belum? Ada yang belum tidak? Mangga dari Yosua di chat ya. Kenapa belum? Kalau belum, segera masuk IGI ya. Ini adalah fokus kita. Fokus kita adalah sharing and growing together. Peningkatan mutu. Sharing itu berbagi. Kenapa Bu Meti itu suka bikin ngopi-ngopi setiap malam minggu? Sharing. Ya, kalau di Bogor itu ngopi, kopinya nggak ada masing-masing. Nanti mah kopinya bareng-bareng Bu Meti ya di kafe beneran. Kalau udah nggak COVID ya. Menunjukkan demi ya Bu ya. Iya, insya Allah, alhamdulillah tuh ya. Jadi kalau di Jakarta ngobrol bareng. Kalau di Jabar ini trainer on the road. Kota-kota seperti Bu Andi ini sharing di Bogor, nanti sharing lagi di Cirebon dan sebagainya. Dan trainer-trainer yang lain. Bersama-sama dari kita untuk kita ya, dikelola oleh kita dan untuk meningkatkan kompetensi kita bersama. Jadi sharing and growing together. Itu. Nah, silahkan dibuka mood-nya. Bisa Bapak Ibu? Ini ada IGI yang muda yang berkarya, IGI yang muda yang berkarya, yang muda yang berkarya itu IGI. Bapak Ibu nanti menyampaikan yang warna merah ya. Saya yang warna hitamnya. Siap? Dibuka mood-nya semua? Ya, siap. Ya? Bisa. IGI, angkat tangannya. Yang muda, yang berkarya. IGI. Yang muda yang berkarya. Yang muda yang berkarya. IGI. Mantap. Hebat. Sip, mantap. Ya. Jadi memang IGI itu orang-orang muda ya, jadi angkatan muda. Semuanya dari mulai pengurus pusat, pengurus daerah Pak Anwar ya, jiwanya jiwa muda ya. Kemudian dibangun oleh orang muda. Jadi banyak hal-hal yang positif yang bisa kita dapatkan dari ini. Di sini kajian implementasi sertifikasi terhadap dampak peningkatan kompetensi. Mulai dari pedagogik, di sini dilihat ya, ada ya. Pedagogik itu ternyata kalau setelah diberikan sertifikasi, pedagogik itu mulai meningkat ya, pengetahuan guru mulai meningkat, tetapi masih ada yang belum meningkat ya, yang belum bertambah. Yang belum bertambahnya itu yang warna hijau ya. Mulai kepribadian itu juga tidak bertambah, malah belanja ya, karena sertifikasi. Kemampuan profesional masih ada yang tertinggal juga, itu 66% ya. 6,6%, kemampuan sosial juga masih belum bertambah. Jadi sertifikasi itu memang harus menunjang keprofesian. Kalau misalnya sertifikasi sudah bergulir sementara profesi kita tidak meningkat kualitasnya, itu yang salah siapa? Pribadi masing-masing ya. Oleh karena itu mari meningkatkan kualitas keprofesian kita bersama Ikatan Guru Indonesia. Insya Allah dibantu, dituntun oleh Bu Meti ya, dan oleh teman-teman IGI Jabar. Ini adalah salah satu diagram juga, di situ ada 4% ya, untuk peningkatan kompetensi ya. Jadi diagram ini adalah asli dari dari penelitian bahwa hanya 4% dari sertifikasi dipergunakan untuk peningkatan kompetensi. Sebenarnya kurang, masih butuh banyak. Nah, caranya gimana Bulan? Masuk IGI, ya. Karena apa? Di IGI itu ada forum ilmiah, ya, yang berguna untuk kita meningkatkan kompetensi. Ada IGI publishing, kita nulis buku, di sini banyak yang nulis buku. Ada layanan internet, portal IGI, jurnal, ya, dan sebagainya. Kemudian ada guru belajar, aksi nyata juga ada, ya, kami melakukan kegiatan aksi nyata dengan melaksanakan kemarin tuh santunan untuk guru honorer yang mungkin nanti akan ditambah lagi, ya,
karena pandemi COVID. Kemudian juga ada Sagu Satab ya, satu guru satu tablet dulu. Ini tablet sampai 6 tahun belum rusak, ini saya dapat waktu tahun 2014. Ya, gerakan guru menulis itu paling banyak. Nanti tahun depan itu ada launching 1000 guru penulis untuk Sagu Sapu, ya. Ada menobalnya juga. Nah, di sini ada ketentuan untuk masuk 4A atau 4B. Biasanya mandak paling banyak nih ya, yang paling mandak itu golongan 4A ke 4B, dari 3D ke 4A itu mandak banget ya. Hampir 29.000 itu tidak bisa naik pangkat. Kenapa? Karena kompetensinya kurang. Nah, kompetensi yang kurang itu kita cari di mana? Di sertifikat kan? Sertifikat dapat dari mana? Dari ngobrol IGI. Nah, itu saya kira teman-teman ini sudah terfasilitasi oleh Ikatan Guru Indonesia untuk bisa meningkatkan golongan ya. Ini di sini juga kami bekerja sama dengan Samsung, kemudian dengan Microsoft, Pesona Edu khusus untuk Jabar. Bu Ari mungkin tidak sedang ke belakang. Untuk Jabar itu ada EduTech ya, jadi gimana Bu Ari? Telkomsel. Ada Telkomsel, ada EduTech ya, kemudian ada Kompas juga ya. Beberapa, kemudian Bank BNI Syariah. Bank BNI Syariah ya. Kalau IGI Kota Bogor ini dengan mana nih Bu Meti? Belum ya? Sama waktu pemerintahan saya juga belum. Dengan IGI dengan Bank BJB. Ada Bu, kita sebetulnya sama dengan Telkomsel juga. Jadi kalau surat kerjasamanya itu berdasarkan dari IGI Jawa Barat, tapi karena kontak personnya kami punya sendiri, jadi dengan cepat warga IGI Kota Bogor itu bisa terdaftar untuk program Telkomsel itu. Nah, hebat. Ya, alhamdulillah, alamin ya. Nanti EduTech Bu Ari bisa ke Bogor nggak Bu? Bisa, siap. Wah, terima kasih Bu Ari. Boleh sponsorin nanti. Ya. Sponsori ya, webinar atau apa. Bisa IGI Bogor sahabat sekolah gitu ya, bisa temu darat ya Bu ya, jadi tidak harus, kalau misalnya tidak harus webinar, kalau misalnya ada sekolah-sekolah yang harus ketemu di lapangan, beliaunya sanggup untuk membantu. Bahkan siap untuk memberikan web gratis untuk sekolah-sekolah. Alhamdulillah, iya. Mungkin nanti silahkan. Iya. Bu Meti, saya dengar tuh di daerah Bogor Barat ada sekolah yang sudah mau tutup itu gara-gara kekurangan itunya ya, kuota gitu. Gurunya, siswanya itu kekurangan kuota. Iya, nanti mungkin bisa nanti di link ke saya, Bu. Iya, alhamdulillah. Bang BJB juga Bu Meti sebenarnya gampang gitu ya, untuk seragam atau untuk transport mah ada insya Allah. Oh baik Bu, nanti jadi banyak yang bisa kita jajaki ya untuk guru-guru di Kota Bogor. Iya, semuanya untuk kita, dari kita sharing and growing together. Yes. Di sini ada kolaborasi dan kemitraan. Wah, kalau pelatihan udah nggak dihitung. Di Bogor aja 2 minggu sekali itu pelatihan kan? Iya. Iya, betul. Ini udah luar biasa nih Bu Meti. Karena ada webinar ya. Kalau dulu saya sebulan sekali, 2 bulan sekali karena pertemuan. Jadi perlu dana dan sebagainya, perlu menghimpun kekuatan gitu ya. Tapi karena webinar ini mempermudah nih. Gara-gara pandemi, alhamdulillah kita sering ketemu ya 2 bulan sekali. 2 minggu sekali. Keren Bu Meti ya. Nah, di sini juga di IGI ada 67 kanal. Ya, 67 kanal IGI itu ini ada foundernya semua. Bapak Ibu bisa menjadi founder kanal Ikatan Guru Indonesia, nanti daftar saja di pusat.
ya. Dan Bapak Ibu juga bisa mengikuti berbagai kegiatan di guru pembelajar IGI. Di situ misalnya pilih sagu sablon, menau baling, ya. Kalau saya pilih menau baling waktu itu sampai akhirnya dari nol, ya, dari nggak bisa sama sekali gitu, ya, sampai dididik sama siapa? Sama Pak Mampu. Akhirnya jadi ketua kanal. Dari ketua kanal saya kemudian ada program dari Samsung untuk menerbangkan teman-teman guru ke berbagai wilayah. Dapat, ya, nyampe lah kita jalan-jalan. Waktu itu 1 tahun, ya, 8 bulan, ya. Saya hampir 1 bulan sekali itu berangkat, bahkan kalau ke Jogja itu 2 minggu sekali, ya. Ini gara-gara yaitu ikut kanal, salah satu kanal IGI. Apa yang perlu dibangun untuk membangun IGI menjadi organisasi yang disenangi dan disegani guru, ya. Kekuatan kami itu ada di audiensi, jadi kemitraan, ya. Jadi kalau kami bersama organisasi profesi lain itu merupakan bentuk mitra, ya. Jadi tidak ada itu namanya persaingan atau dan sebagainya, bukan, tapi sinergi kita itu dengan teman-teman organisasi lain. Gimana atau kita guru, dia guru, ya. Apalagi kita punya background profesi guru itu kan adab yang utama, ya. Nah, itu pasti adab kita yang paling kita kedepankan, ya, sopan santun dan saling menghargai, demikian, ya. Kemitraan itu tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Ari, ya, tadi dengan EduTech dan sebagainya. Kalau Kota Bogor itu saya ini yang pertama, ya, kalau tidak salah dengan Posgoro, ya. Jadi seluruh guru Posgoro itu ikut di Kota Bogor, kemudian guru Bu Meti, ya, Semakbo, ya, guru Semakbo itu ikut kita juga, tempatnya bisa dipergunakan. Lalu dengan tempat saya mengajar di waktu itu di Ibnu Khaldun, Universitas Ibnu Khaldun, ya, itu hampir 400 orang bisa di sana, di sini nih Ibnu Khaldun. Nah, kita saling sinergi, saling bukan bertanding, ya. Ini teman-teman PGRI yang jadi peserta, ya, teman guru yang jadi trainer, teman guru IG yang jadi trainer. Biasanya kita jadi trainer aja kok. Dan udah sudah terdengar di mana-mana, di wilayah lain pun begitu, sama. Jadi kalau IGI itu lebih ke trainer, jadi trainer gitu, ya. Terpandang sekali. Ini kegiatan kami literasi, ya, bersama Pak Satria Dharma, diikuti oleh 400 peserta waktu itu. Kemudian kegiatan mobaling ini sampai Malaysia segala, ya. Kita berkegiatan, kemudian itu saya MOU dengan Universitas Ibnu Khaldun, ya, bahwa fasilitas di Ibnu Khaldun bisa dipergunakan untuk pertemuan IGI, ya. Beberapa kegiatan kita laksanakan di sana, ya, dan dapat dukungan, konsumsi mah nggak bayar gitu waktu itu. Ini yang paling atas itu dengan Departemen Tenaga Kerja kalau tidak salah. Pernah waktu itu membiayai peserta menobaling di PM4TK Pencaskes, ya. 40 orang itu dibiayai oleh mereka kalau tidak salah. Ya, ini rekor muri. Ya, rekor muri kegiatan IGI itu pasti banyak rekor murinya. Tidak hanya menobaling, ada juga, ya, kegiatan lain juga di Makassar juga, ya. Kegiatan yang melibatkan banyak peserta dengan metode baru, kemudian dapat rekor gitu. Ini tahun 2018. Ini kegiatan kita juga sudah terdengar gaungnya di PM4TK Matematika, di PM4TK hampir semua PM4TK seluruh Indonesia itu sudah bekerja sama dengan IGI wilayahnya masing-masing, ya. Kalau Kota Bogor itu di di Cimanggu itu apa, Bu? Ya, ya, Pak. Kita sering mengadakan di situ, ya.
di Cikemah ya Bu ya? Cikemah ya, di Cimanggu itu Departemen Pertanian ya. Balitbet ya Bu? Balitbet, iya. Itu biasanya kita mendapatkan, biasanya kita sewa tapi kita dikasih semua gitu. Penginapannya juga dikasih gitu, digratiskan satu dan sebagainya. Ya asal baik aja kitanya. P4TK juga welcome gitu. Ada yang kita cuma pesen 20 kamar, tetapi ternyata disediakan 40, itu udah biasa ya. Jadi asal memang kerjasama dan proposal kita bagus. Ya, ini. Nah, ini terakhir. Tanpa IGI, Anda mungkin bukan siapa-siapa. Melalui IGI, Anda bisa menjadi siapa saja. Ya, buktinya saya. 4 tahun yang lalu, saya bukan siapa-siapa. Dilirik juga enggak sama Kepsek. Tapi alhamdulillah, setelah 4 tahun bergabung dengan IGI, dari tahun 2016 sebagai ketua, 2014 coba-coba ya, 2016 bergabung, totalitas, saya punya kesempatan keliling Indonesia, kemudian juga saya promosi di sekolah menjadi pengawas sekolah. Insya Allah nanti Januari diklatnya, tinggal turun SK, nunggu SK. Ya, karena apa? Karena dalam perjalanan saya selalu mengikuti kegiatan, mengikuti seminar, rajin mengikuti seminar, kemudian menjadi trainer, lalu dapat promosi dari pengawas, jadi ketua MGMP dan sebagainya. Jadi kenal, alhamdulillah. Ya, besok Januari saya jatuh sebagai masuk bursa pengawas ya, tinggal diklat ya, alhamdulillah. Gimana teman-teman? Senang kan di IGI ya? Jadi teman-teman yang lain juga pengurus harus semangat gitu ya. Jadi teman-teman pengurus waktu itu dengan saya itu 4 orang jadi guru berprestasi ya, guru OGN dan sebagainya, itu karena kita intensitas belajar di IGI. Baik, ini wilayah-wilayah IGI ya, sudah ya, sharing and growing together. Ya, segera daftar IGI sampai tanggal 7 kita gratis ya, Bu Ari ya. Masih ada 3 hari lagi. Sampaikan pada saudara, pada teman ya, pada nyak bapak, pada uak dan sebagainya. Sampaikan ke seluruh pelosok Kota Bogor bahwasannya pendaftaran IGI gratis 3 hari ini sampai tanggal 7. Yang harusnya bayar 50.000 tidak bayar sekarang. Dan untuk bulanan juga tidak ada, nggak ada tuh potongan di IGI ya, lewat anggota IGI online. Demikian dari saya. Silahkan Pak Untung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Bulan yang sudah menyampaikan kiprah IGI ya. Sudah saya rasakan juga Bu Bulan, alhamdulillah manfaat bergabung dengan IGI Kota Bogor. Saya baru bergabung tahun 2020 ini, baru beberapa bulan. Saya sudah banyak belajar, dibimbing oleh Ibu Meti. Sekarang tambah saya dengan Ibu Bulan, juga dengan Ibu Ari ya. Semoga kedepannya juga guru-guru yang lain juga bisa bergabung dengan kita ya. Kalau boleh saya tadi mengutip sedikit pernyataan Ibu Ari bahwa keberhasilan seorang guru adalah kepercayaan dari muridnya. Semoga melalui wadah IGI inilah kita bisa mencapai keberhasilan menjadi seorang guru. Begitu ya Ibu ya? Ya. Baik, kita lanjutkan dengan acara sesi tanya jawab kepada seluruh acara yang hadir di acara ngopi bareng IGI ini. Kita buka sesi tanya jawab, sesi pertama untuk 3 orang penanya ya. Silahkan mangga nanti disampaikan pertanyaannya untuk siapa, apakah untuk Ibu Ari atau untuk Ibu Bulan yang ingin bertanya-tanya bagaimana menjadi anggota atau pengurus IGI ya. Kemudian untuk Ibu Ari juga yang ingin bertanya mengenai trik-trik dalam membuat video ya.
Tadi sudah sangat sederhana sekali caranya, ternyata bisa menghasilkan video yang sangat bagus ya. Mangga silakan kepada para peserta, bisa lewat kolom chat atau bisa di buka mood ininya, speakernya, jika ingin bertanya langsung kepada pemateri kita malam ini. Silakan, mangga. Kita lihat kolom chat apa sudah ada pertanyaan, Pak Untung. Ya. Ini udah pada ngerti semua kayaknya. Ya. Mungkin saya mau bertanya ke Bu Ari. Bu Ari, Ya. untuk Ibu tadi berbicara tentang penelitian-penelitian yang Ibu kerjakan beserta siswa. Nah, yang saya ingin tanyakan, apakah sebagian besar dari penelitian itu Ibu sangkutkan, masukkan ke dalam pembelajaran, atau Ibu lakukan itu sebagai misalnya pembina ekstrakurikuler? Kebetulan itu semua di pelajaran ya, di intra ya. Oke. Jadi sampai klasifikasi batu-batuan itu kan materi, kemudian tentang tanaman tentang moluska itu kaitannya dengan sumber daya alam. Jadi hampir semua ya, termasuk pergerakan lempeng adalah materi. Jadi semua, bahkan sampai sekarang saya membuat seperti kayak praktikum ya, geografi itu perlu praktikum ya sebenarnya. Jadi setiap saya menang lomba pasti saya punya alat-alat untuk membekali diri dalam hal penelitian untuk terutama kegeografian, kegeologian gitu. Oke. Ya, memang menarik sekali itu ya Bu ya, geografi itu ya. Ya, termasuk kebetulan penelitiannya kan ada yang diliput oleh televisi Taiwan, kemudian kita dapat 20 juta ya. Jadi kalau saya ikut lomba itu sekali dapat 5 juta untuk kegiatan pengajuan proposal tuh dipilih 100 guru se-Indonesia. Lalu dari sekian proposal bisa 260-an atau 280 gitu ya. Dipilih cuma 100, nanti dari 100 itu kita dapat 5 juta. Kalau kita dilombakan lagi, nanti baru kita dapat 5 juta untuk pribadi, 10 juta untuk sekolah. Jadi totalnya 20 juta ya. Dan itu saya 3 kali menang dan harus berhenti karena sudah berturut-turut gitu. Sudah 3 kali. Wah, luar biasa ya. Intinya sih kemauan kita sebagai guru ya Bu ya. Ya, bahkan sempat ketika penelitian tentang mendaur styrofoam itu ya, dengan limbah kulit jeruk, saya ditertawain oleh siapapun juga. Dan mungkin saya termasuk orang yang mengalami pembunuhan karakter cukup lama, tapi ternyata saya bisa merasakan seperti seorang yang menyatakan bahwa bumi itu dulunya adalah datar lalu menjadi bulat. Itu saya juga mengalami seperti itu, artinya dicibir, dihina, tapi ternyata Tuhan Allah itu tidak salah ya memberikan kita kesempatan untuk maju dan berkarya. Dan melalui penelitian saya, akhirnya saya boleh bergabung di di tim Olimpiade Geografi Internasional, yang pertama ke Jerman dan Rusia ya, yang berikutnya beberapa minggu. Luar biasa, terima kasih itu Bu. Ya, ayo Bu Meti ikutin. Saya kira guru-guru IGI semuanya punya potensi, dan benar kata Ibu Wulan bahwa setiap guru nanti kita wadahi kesempatan untuk berbagi. Jadi seandainya saya mengundang di Jawa Barat, silakan Ibu juga bergabung, karena di situ banyak sekali kita ketemu dengan dari Sabang sampai Merauke kegiatan kita. Dan bisa Ibu mungkin share menjadi best practice atau apa, saya wadahi karena mulai 2 minggu yang akan datang ya. Jadi Ibu bisa menyampaikan, oh saya ingin berbagi pada, nanti saya atur karena saya sudah link dengan Telkomsel, setiap hari Rabu digunakan untuk IGI Jawa Barat untuk sharing. Jadi pesertanya dari semua, dari manapun juga silahkan, karena menurut saya sangat menarik untuk kita bagikan untuk tumbuh bersama ya, berbagi bersama.
Baik Bu, berarti nanti ada 2 mingguan dari IGI Kota Bogor dan 2 mingguan juga dari saya IGI seminggu sekali. Iya, yang dari IGI Jawa Barat berarti seminggu sekali ya? Ya, karena mungkin ada banyak yang ingin menyampaikan dan terutama semua pengurus saya jadwalkan untuk menyajikan materi, baik termasuk nanti ada kebijakan tentang sistem pemerintahan atau kepengurusan dalam hal kependidikan di Jawa Barat. Nanti kita akan sebentar lagi, cuma nanti flyernya saya akan coba runtut untuk membuatnya supaya cepat siapa yang akan bergabung. Ya, mudah-mudahan banyak memanfaatkan kesempatan untuk memajukan diri. Ari. Ya, terima kasih Bu Ari. Ini nih sharing seperti ini kami mendengar pengalaman Bu Ari, Bu Wulan yang wah ternyata bisa ya dari guru ternyata tidak kalah kesempatannya untuk melanglang buana, untuk mencari pengalaman luar biasa. Mudah-mudahan ada teman-teman lain yang ingin menyempatkan bertanya nih. Saya kembalikan ke Bu Dede. Terima kasih Bu Merti. Ini Bu Ari, berdasarkan pengalaman Bu Ari nih saya bertanya sedikit. Biasanya kalau pada umumnya nih di guru-guru di daerah di dekat dengan saya nih, dengan dekat tempat tinggal di wilayah Kabupaten Bogor yang sebelah barat ini, biasanya mereka terkendala itu dalam proses perekaman karena kemampuan IT teknologi yang masih belum menguasai. Dari proses perekaman yang paling mudah ini menggunakan apa biasanya Bu Ari? Pengalaman Bu Ari? Kebetulan Ibu tadi lihat video saya yang pertama, itu saya merekamnya hanya pakai Xiaomi Bu, HP. Pakai HP saja. Jadi benar-benar, dan itu semua kegiatan saya merekamnya pakai HP, nggak perlu harus pakai yang lain-lainnya. Ternyata simple. Seperti kalau kita selfie, kita jalan-jalan terus kita cerita, oh ini pantainya sangat indah, kita rekam sendiri, itu sudah menjadi bahan untuk kita. Ya, jadi nggak usah harus sempurna seperti kalau KineMaster kita harus ambil klip-klipnya gambar-gambar atau apa, bisa mungkin gambar-gambar kita sendiri, kita foto, lalu kita tunjukkan sambil kita cerita gitu ya. Karena menurut saya dengan cara seperti ini lebih gampang. Atau misalnya kalau orang-orang dulu kan harus yang zaman sekarang harus pakai nulis-nulis, ini kan terlalu mahal ya mungkin bagi orang-orang tertentu ya Bu ya. Menurut saya menulis pakai kertas, terus di shoot langsung ya, di situ menurut saya lebih gampang. Karena murid akan tahu bahwa itu tulisannya sang guru. Oh, guru sedang nerangin. Jadi jangan berpikir nunggu harus difasilitasi yang sekian banyak. Ya, jadi awal-awal saya melakukan adalah dengan HP-HP yang mungkin sederhana, yang Android ataupun yang mungkin biasa lah, pokoknya bisa merekam aja, cukup. Nggak usah harus sempurna seperti yang sekarang. Kalau sekarang mungkin kita sudah berlomba-lomba dengan, kalau di kota mungkin ya banyak membeli alat-alat yang cukup menunjang untuk pembuatan video ya. Bahkan kalau untuk nabur sendiri kita punya ruang belajar dan setiap guru itu harus membuat video, dan itu akhirnya kita berlomba cukup banyak ya yang harus kita kerjakan ya. Tapi untuk di daerah-daerah bahkan nanti EduTech akan membantu ya. Kalau misalnya di Kota Bogor yang bagian mana Bu tadi? Saya tugas di Kota Bogor Bu, tapi saya tinggal di kabupaten ini. Nah, di kabupaten itu kan bahkan dia nanti akan membantu untuk pakai HP yang sederhana, nanti Bapak dan Ibu guru bisa memasukkan bahan-bahan ajarnya di situ. Lalu kemudian murid juga bisa interaktif pakai aplikasinya EduTech. Mungkin saya rekomendasi EduTech untuk di daerah-daerah yang sangat-sangat mungkin membutuhkan, terutama di daerah SD ya, tingkat SD, dan ada beberapa yang keterbatasan Android-nya mungkin tidak yang advance, atau ya kita pakai yang paling sederhana, mereka sanggup itu. Bahkan aplikasinya sangat gratis ya. Bahkan mereka akan membantu beberapa murid untuk
beasiswa kalau nggak salah ya, EduTech menawarkan itu. Ya, terima kasih Bu Ari. Ternyata dari hal yang sangat sederhana saja ya. Mungkin dari kemauan kita mungkin ya Bu ya. Kemauan kita sejauh mana untuk mengembangkan diri ya. Apalagi pada masa pembelajaran jarak jauh ini ya. Yang sekarang kan cukup lumayan lama ya. Dari bulan Maret sudah lebih dari 6 bulan ya, ada ya 6 bulan ya. Yeah. Jadi kalau kita tidak pandai-pandai untuk menyajikan pembelajaran yang interaktif ya seperti tadi Bu Wulan sampaikan, sampai ada di beberapa di satu sekolah yang muridnya sudah mulai ingin keluar, pergi belajar ya, karena mungkin itu tadi fasilitas yang kurang memadai. Tidak ada HP, tidak ada kuota, juga bisa jadi juga pembelajaran yang membosankan mungkin ya buat anak. Itu saja. Jadi anak-anak juga mulai mengalami kejenuhan, mungkin ya begitu ya Bu ya. Mudah-mudahan dengan tadi tampilan-tampilan dari Ibu bisa menginspirasi ya para guru, khususnya yang hadir pada acara ngopi bareng malam ini, juga kepada guru-guru yang lain ya Bu ya, untuk terus berkarya ya. Kemudian juga bisa menjadikan IGI sebagai salah satu wadahnya untuk mengembangkan diri, begitu ya Ibu ya. Baik, masih ada pertanyaan? Sesi kita sampai jam 9 ya Bu Meti? Jam 9. Sampai jam Pak Untung sampai jam 9 ya? Iya, sampai jam 9. Mangga, masih ada yang ingin ditanyakan? Bu, mungkin saya menambahkan ya Bu ya. Ya, jadi kadang-kadang kan guru-guru itu takut untuk ngedit ya. Nggak usah diedit pun nggak apa-apa. Kalau itu memang untuk murid kita sendiri. Karena murid kita dengan melihat tulisan kita, melihat wajah kita, mungkin hanya durasi 1 menit, 2 menit kita men-shoot diri kita sendiri ya. HP-nya ditempel di mana. Kayak TikTok pun juga gampang kan Bu. Menurut saya itu sangat menarik ya sebenarnya. Dan Telkomsel kan sudah bagi-bagi kuota ya Bu ya, kartu perdana. Kartu perdana nanti kan ada launching lagi kan untuk mendapatkan HP, ada undian, lalu dapat 50, ada 50 kuota lagi, lalu itu ikutin saja, karena menurut saya seandainya nanti ada rekomendasi lagi, saya akan coba untuk, karena kebetulan masih ada beberapa kartu yang belum terbagikan, kira-kira daerah pelosok mana yang perlu ditolong gitu Bu. Terima kasih Bu Ari. Kebetulan kemarin juga di sekolah saya juga ada pendataan seperti itu kurang lebih ada 25 anak yang memang tidak memiliki HP. HP dalam artian HP di sini adalah HP orang tua ya. Umumnya sih anak memang tidak punya HP kalau di tingkat SD ya Bu ya. Mereka biasanya menggunakan handphone orang tua. Ya. Tapi, sudah ada respon baik sih dari beberapa, dari Pemkot Bogor juga sudah ada, mudah-mudahan cepat terrealisasi ya, sehingga mereka tidak kesulitan dalam melakukan PJJ ini. Apalagi kan sekarang Bogor itu zona merah Bu. Betul. Zona merah, jadi kami tidak diperkenankan untuk melakukan tatap muka ya, mengundang juga orang tua juga dalam keterbatasan, jadi agak sulit interaksi selain menggunakan handphone mungkin untuk masa ini. Mudah-mudahan IGI nanti ke depannya bisa juga membantu ya Bu ya. Iya. Nanti seandainya butuh kayak film-film yang durasi kecil-kecil gitu kan, itu di WA, itu kan biasanya kita kapasitasnya nggak besar, saya coba bantu sharing misalnya nanti ya, saya buat terus boleh dikasihkan ke mereka ya, misalnya mau dibagi, itu lebih gampang ya mungkin dengan HP yang kecil ya. Terima kasih Ibu, nanti semoga bisa membantu ya Bu ya. Baik, masih ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada Pak Untung, mungkin bisa saya simpulkan sedikit bahwa
untuk membuat pembelajaran tadi Trix video itu tidak harus dengan aplikasi yang wah ya Bu ya. Betul, betul. Dengan keseharian kita yang sangat sederhana, kita jadikan sebagai bahan ajar yang sangat baik untuk siswa. Ya. Ibu masih ada yang ingin ditambahkan? Ya, closing statement Bu. Ya, mangga Ibu. Bu Ari aja dulu. Ya, Bu Ari mangga untuk sebagai penutup Bu. Ya. Apapun yang kita lakukan, ketika semuanya itu untuk ya kemuliaan Allah ya, menurut saya apapun pasti akan diberi kemudahan dan tidak ada pintu yang ditutupkan untuk kita untuk terus maju ketika kita ingin berbagi dan kita yang mengasihi dengan setulus hati, pasti segala sesuatu yang kita lakukan adalah ada manfaatnya. Kiranya IGI Bogor boleh menjadi IGI yang sangat aktif, IGI yang menginspiratif, IGI yang penuh kekeluargaan, IGI yang maju, dan IGI yang selalu berkarya. Kiranya itu menjadi kekuatan yang luar biasa untuk kita semuanya, guru-guru, saling bekerja sama, saling menguatkan, saling memberikan masukan yang positif. Terima kasih, saya sudah diberikan kesempatan oleh Ibu Wulan dan IGI Kota Bogor, dan mohon maaf kalau banyak kekurangannya, dan kiranya tidak hanya sekedar saat ini kita bersilaturahmi, bisa berikutnya kita bisa bersama-sama dan di event yang lebih besar lagi. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Bu Ari. Bu Wulan masih ada? Ya, Bapak Ibu, jika memang ingin meningkatkan kompetensi dan mau sharing, selanjutnya juga Bapak Ibu ingin meningkatkan karir, keprofesian, maka silakan bergabung bersama IGI tanggal 1 sampai tanggal 7 gratis. Tidak usah sungkan, tidak usah ragu. Guru bisa memilih lebih dari satu keanggotaan keprofesian. Jadi kalau sudah menjadi anggota profesi yang lain, ingin masuk IGI juga, nggak apa-apa. Bisa 2, bisa 3, istilahnya bisa ikut ya. Dan tidak perlu khawatir sertifikasinya tertunda atau karirnya terjegal, tidak. Semuanya akan lancar ya. Kota Bogor apalagi memiliki kebebasan dalam memilih organisasi ya. Buktinya teman-teman DIGI terus naik di Kota Bogor hingga sampai 200 orang lebih, dan mudah-mudahan teman-teman bisa mengajak yang di sini ya, terutama bisa mengajak teman-teman yang di luar sana yang belum masuk anggota IGI ya. Kita ya sedikit yang tadi ya, IGI yang muda yang berkarya ya, dibuka itu moodnya, IGI yang muda yang berkarya. Silakan Bapak Ibu dibuka semua mic-nya. Mic-nya, ayo. Buka semua. Kalian nanti foto ya. Iya, Mbak IGI. Yang muda yang berkarya. Yang muda yang berkarya. IGI. Yang muda yang berkarya. IGI. Yang muda yang berkarya. Yang muda yang berkarya. IGI. Iya, alhamdulillah. Terima kasih teman-teman. Yuk. Sertifikatnya ini. Udah ya? Wulan yang sudah menyampaikan ya, jangan lupa kepada teman-teman untuk mengisi link resepsi di kolom chat ya untuk pengiriman sertifikat juga. Baik, sekian sesi ya tanya jawab sudah Sertifikat. selesai. Mangga saya kurang lebihnya saya mohon maaf. Mangga saya kembalikan kepada Bapak Untung. Ya, terima kasih Ibu. Terima kasih semua kepada Ibu Ari dengan sangat menarik.
Kemudian saya ucapkan juga terima kasih pada Bu Wulan yang telah memberikan materinya juga yang sangat semangat ya, sangat semangat. Mudah-mudahan kita semakin meningkatkan kompetensi kita. Kita sangat tertarik sebenarnya ya mengenai dengan pembelajaran video, walaupun dengan sederhana itu apa yang tadi disampaikan dari Bu Ari. Mudah-mudahan kita bisa mempraktekannya kepada anak didik kita. Nah, kemudian mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan ya pada acara kali ini. Mudah-mudahan kita bisa melakukan acara yang lebih baik lagi. Mungkin dari host mohon maaf ya apabila ada kekurangannya maupun yang kurang berkenan, kiranya mohon dimaafkan, dan kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit. Terima kasih. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih. Saya boleh Oh, belum foto ya kita ya? Iya, belum. Oh iya, kita foto Boleh ya? bersama ya. Mohon seluruh videonya dinyalakan. Oke, Bapak Ibu, yes. Ibu Yuyun, Ibu Nur Aziza, Ibu Eni. Mohon dinyalakan dulu semua supaya dinyalakan ya. Kita bisa berfoto bersama. Oke. Dengan aba-aba 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi. 1, 2, 3. Ini. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di episode yang kelima. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Meti, terima kasih Pak Untung, Bu Dede, dan terima kasih Bu Wulan. Mohon undur diri. Silakan Bu Andi. Terima kasih ya Bu Meti, Pak Untung. Sama-sama Bu. Terima kasih sekali atas kesediaannya. Ya, ditindaklanjuti yang Bu Ari itu ya. Iya Bu. Iya, oke. Terima kasih. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, karena sudah berakhir, sebentar lagi ruang meeting ini akan ditutup oleh host kita Pak Untung. Jangan lupa untuk mengisi presensi. Ya, presensinya sudah ada di linknya sudah ada di ruang chat. Kami akan kirimkan sertifikat keikutsertaannya melalui email. Mohon nanti dicek email Bapak Ibu sekitar mudah-mudahan dalam waktu seminggu ini semua sertifikat sudah bisa dikirimkan melalui email. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tunggu saya buka. Manajemen